Injil Matius pasal 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan Dunia, yang menjadi pusat perayaan kita. Saudara, mungkin ayat-ayat seperti yang saya baca tadi menjadi ayat yang tidak jadi bahan khotbah Natal. Enggak, betul. Sebelum ini saudara pernah ikuti perayaan yang saya ikuti perayaan Natal yang baca ayat ini pasti belum. Karena memang ayat ini sangat menakutkan, betul. Dan kayaknya tidak cocok di perayaan Natal. Nah, saya baca satu kali lagi. Jangan kamu menyangka, ini kata-kata yang keluar langsung dari mulut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Pedang. Lalu baca kurang, wah, ini menakutkan. Kenapa saya katakan ini sangat menakutkan? Karena umumnya orang di Natal-Natal ini selalu identik dengan istilah apa? Damai. Damai Natal, damai Natal, damai Natal. Belum lagi kalau kita membaca misalnya nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus di dalam perjanjian lama. Lalu kita membaca juga kalimat-kalimat yang diucapkan sendiri oleh Yesus Kristus tentang untuk apa dia datang ke bumi. Lalu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus, Rasul terbesar di dalam perjanjian baru, tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saya sebut beberapa. Misalnya, kalau orang baca nubuat ini sepanjang beberapa hari ini, salah satu yang orang bacakan nubuat yang diucapkan oleh Yesaya 9 misalnya, bahwa dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, bukan main, Raja damai. Jadi 700 lebih tahun sebelum Yesus datang, Yesaya bilang yang akan datang ini yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah diberi gelar apa? Raja damai. Tapi kenapa waktu Yesus datang dia mengucapkan kalimat yang sangat menakutkan ini? Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Apa maksudnya kalimat ini? Atau misalnya yang orang baru baca tadi di gereja, bacaan minggu ini, Mika pasal 5 ayat 4. Ketika Nabi Mika menubuatkan tentang Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu, salah satu yang disebutkan tentang Mesias itu, dia disebut, dia adalah damai sejahtera. Jadi sebuah nanya. Berikut ketika Yesus lahir, misalnya waktu orang baca Lukas pasal 2, ketika Yesus lahir malam itu, ada malaikat-malaikat yang Tuhan suruh pergi pak gembala-gembala yang lagi jaga kawanan rumah. Bukan? Di Lukas pasal 2 ayat 14, ketika malaikat bilang, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sesudah itu, dorang akhiri deklarasi atau pengumuman ini dengan puji-pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Jadi malaikat bilang kelahirannya ini akan membawa damai sejahtera di muka bumi. Berikut ketika misalnya kita membaca kalimat-kalimat lain
Misalnya yang orang boleh baca di Yohanes pasal 14. Yesus sendiri bilang, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi kita mulai melihat kenapa ini ayat-ayat seolah-olah bertentangan dengan ayat yang orang jadikan dasar perenungan Natal malam ini. Natal berarti Yesus datang ke bumi. Tapi pertanyaannya, Yesus datang untuk apa? 2 tahun yang lalu saya ingat, saya di mana-mana khotbah, di kolom, di Bipra, di komisi kerja, saya berulang-ulang waktu itu membahas tentang 4 tujuan utama Yesus datang di bumi. Dan itu kata-kata yang memang keluar langsung dari Yesus. Yesus misalnya bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, Yesus bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang ketiga, Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang keempat, Yesus pernah bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bahkan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Sepanjang 2 tahun yang lalu di ibadah Natal, saya terus bicara ini, terus bicara ini, terus bicara ini. Tujuan utama Yesus datang di bumi. Dan kali ini kita melihat ayat yang lain, ayat yang seolah-olah berbanding terbalik. Atau misalnya saya kutip, meskipun parafrase, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Misalnya kalau saudara membaca dalam Kolose pasal 1, di situ disebutkan Yesus itu telah melalui kematiannya, dia telah memperdamaikan seluruh ciptaan ini dengan Allah. Jadi karya Kristus itu di atas kayu salib memperdamaikan seluruh ciptaan yang telah jatuh itu, diperdamaikan dengan Allah. Lalu Paulus juga sempat bilang di Efesus pasal 2, Yesus Kristus itu memperdamaikan. Jadi pertama tadi memperdamaikan hubungan Allah dengan seluruh ciptaan diperdamaikan kembali dengan Allah. Lalu di Efesus pasal 2, Paulus juga bilang, Yesus Kristus itu melalui kematian telah memperdamaikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tapi bagaimana kita kemudian mengerti ayat yang Tuhan baca malam ini? Saya dari tadi mengulang-ulang bilang, kata-kata ini nampaknya begitu menakutkan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kenapa seolah-olah sekarang Yesus sendiri membantah semua nubuatan di perjanjian lama? Yesus sendiri seolah-olah bertentangan di dalam kata-katanya sendiri, di dalam kalimat ini dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan di tempat lain. Seolah-olah Yesus membantah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Apakah seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang bertentangan. Tidak mungkin ada ayat-ayat di Alkitab yang kontroversial. Tidak ada ayat-ayat yang bertolak belakang. Nah, pasti dari Kejadian sampai Wahyu, semua ayat itu harmoni. Sekarang kita akan pikirkan, apa artinya kalimat ini? Aku datang membawa pedang. Itu topik kita malam ini. Yesus datang membawa pedang. Apa artinya? Jadi sudah, orang selalu bertahun-tahun membicarakan Yesus datang membawa damai, gitu? Dan semua berita itu benar. Tapi sekarang kita harus renungkan apa artinya kalimat ini. Ini kalimat bukan diucapkan oleh Nabi. Ini kalimat bukan diucapkan oleh Rasul. Ini kalimat diucapkan sendiri oleh Yesus Kristus. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Satu kali lagi, orang malam ini akan memikirkan kalimat Yesus datang membawa pedang. Mungkin ini tidak menjadi ayat populer untuk jadi khotbah Natal,
Karena ini ayat begitu menakutkan, seolah-olah bertentangan dengan keyakinan umum, dengan pandangan umum bahwa Yesus datang membawa damai. Jadi, apakah Yesus memang datang tidak membawa damai? Nggak mungkin. Karena orang mau bereskan. Apa artinya kalimat itu? Nah, saya akan fokus untuk mengajak kita memikirkan tentang istilah "Aku datang membawa pedang". Pedang, kalau kita membaca merenungkan Alkitab, kita akan menemukan paling kurang 3 pengertian tentang pedang. Pedang, ketika Yesus bilang "Aku datang membawa pedang", maksud pertama dari kalimat ini adalah ini berbicara tentang akibat yang akan ditimbulkan oleh kedatangan Yesus. Benar bahwa tujuan Yesus datang ke bumi untuk membawa damai. Damai apa? Tadi kita sudah baca, damai dalam 2 sisi. Yesus datang memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus datang memperdamaikan seluruh ciptaan ini dengan Allah. Yesus juga datang untuk memperdamaikan semua orang. Jadi, itu tidak salah, itu benar. Nah, sekarang Yesus bilang "Aku datang untuk membawa pedang". Jadi pedang di sini ini adalah berbicara tentang akibat yang akan ditimbulkan dari karya Yesus dan seluruh kerja-kerja sesudah Yesus dan ke surga. Pedang akan menyebabkan pembelahan. Pedang akan menyebabkan pemisahan. Jadi makna pertama dari pedang adalah pemisahan atau pembelahan. Ketika Yesus Kristus datang memberitakan Injil, ketika Yesus datang memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, dalam seluruh Alkitab, bahkan dalam sepanjang sejarah, kita mendapati 2 reaksi. Yang pertama, ada yang dengan rendah hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi juga sebaliknya, ada yang tetap menolak Dia. Bagaimanapun limpahnya firman Tuhan itu diberitakan, bagaimanapun seriusnya Injil itu diberitakan, bagaimanapun seterang benderang kabar baik itu diberitakan, sampai hari ini firman Tuhan, Injil, kabar baik, berita tentang Kristus ini, kita tidak bisa tolak bahwa Kristus datang telah menyebabkan pembelahan di muka bumi, telah menyebabkan pemisahan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sebagian orang menerima Dia sebagai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, tapi sebagian sampai hari ini tetap mengeraskan hati, menolak Dia. Bukan hanya mengeraskan hati dan menolak Dia, malah menghujat Dia, menentang Dia, bahkan berusaha menghabisi pekerjaan-pekerjaan penginjilan, berusaha menghabisi pengikut-pengikut Kristus. Dan itu telah kita lihat di dalam sejarah. Sejak Kristus pertama datang, mulai bicara di atas muka bumi ini, Dia mulai bicara kepada semua kalangan, dari raja, pemimpin agama, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi paling berpengaruh di agama dan masyarakat, sampai kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang selalu terdiskriminasi di dalam kehidupan agama dan masyarakat. Selalu kehadiran Yesus itu menyebabkan pembelahan. Selalu kehadiran Yesus itu menyebabkan pemisahan. Pedang memang untuk memisahkan. Pedang memang untuk membelah dua. Pedang memang tidak untuk mempersatukan. Jadi makna pertama dari pedang adalah pemisahan atau pembelahan. Karena itu sampai hari ini tidak semua orang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan? Tidak semua. Itu yang dimaksud dengan pembelahan, pemisahan. Bahkan sampai sudah demikian hebat Yesus bicara. Di dalam seluruh Alkitab kita melihat Yesus naik turun kampung, masuk keluar kampung, masuk keluar kota, beritakan Injil, panggil orang berdosa, cari orang-orang berdosa untuk bertobat, terima jaminan keselamatan di dalam
bereaksi. Bahkan sampai Yesus berakhir hidupnya di atas kayu salib. Bahkan sampai Yesus sudah di atas kayu salib, kita melihat terjadi pembelahan. Satu orang di sebelah kanan, satu orang di sebelah kiri. Awalnya dua-dua menghujat, dua-dua memaki-maki, dua-dua menghina, dua-dua mengucapkan kata-kata negatif tentang Kristus. Tapi Kristus dengan panjang sabar terus memberitakan, terus memberitahu, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu agung di atas kayu salib. Dan akhirnya yang terjadi adalah pada awalnya dua-dua menghujat, dua-dua menghina, dua-dua mencerca. Tapi belakangan di akhir-akhir sebelum mereka mati, satu dari menghujat tetap menghujat, yang satu dari menghujat tapi kemudian bertobat. Yang satu berdosa sampai mati berdosa, yang satu dari awal menolak sampai akhir menolak. Tapi yang satu awalnya menolak, tapi belakangan dia terima dan dia mengucapkan kalimat-kalimat, Yesus, ingatlah aku apabila nanti engkau kembali sebagai raja. Ingatlah aku apabila nanti engkau kembali sebagai raja. Muncul kalimat-kalimat yang begitu indah dari Yesus. Seolah-olah Yesus bilang, bukan nanti. Kan tadi dia bilang, ingatlah aku apabila nanti engkau kembali sebagai raja. Tapi seolah-olah Yesus bilang, bukan nanti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga aku memproklamasikan, aku mendeklarasikan, aku mengumumkan hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Jadi sampai pada detik-detik sebelum Yesus mati terjadi pembelahan. Sejak tampilnya dia di muka bumi, sejak dia lahir sudah terjadi pembelahan. Sampai dia mati terjadi pembelahan, terjadi pemisahan. Bahkan kemudian setelah pekerjaannya dituntaskan di muka bumi, dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia memberi mandat suci, dia memberi amanat agung kepada rasul-rasul, dia memberi perintah suci untuk pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk, beritakan Injil kepada semua orang. Apa yang terjadi? Apakah semua orang yang mendengarkan Injil dari rasul-rasul otomatis menjadi Kristen, otomatis mengikut Kristus, otomatis menjadi percaya kepada Yesus Kristus, otomatis berbondong-bondong mendirikan gereja di muka bumi? Tidak. Injil selalu hadir menyebabkan pembelahan. Injil selalu hadir menyebabkan pemisahan. Injil selalu akan menyatakan siapa yang terima Yesus, siapa yang tidak mau terima Yesus, siapa dipilih, siapa tidak mau dipilih, siapa dipilih, siapa tidak dipilih, siapa bertobat, siapa tidak mau bertobat. Injil selalu menyebabkan pembelahan. Injil selalu menyebabkan pemisahan. Itu arti pertama dari kata-kata Yesus, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Pedang berarti pembelahan, pemisahan. Dan ini juga harusnya memberi dampak. Bukankah secara ideal seharusnya ketika kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, seharusnya secara ideal orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak akan hidup sama lagi seperti dulu sebelum mengenal Kristus. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus tidak akan nyaman di dalam dosa. Dan ketika orang-orang beriman itu tidak nyaman di dalam dosa, maka ini pasti akan menyebabkan pembelahan, akan menyebabkan pemisahan dengan orang-orang yang masih nyaman di dalam dosa. Orang-orang yang tidak mementingkan kesucian pasti akan mengalami pembelahan, pemisahan dengan orang-orang Kristen yang harusnya menyebabkan, seharusnya mereka mementingkan kesucian. Ketika di dalam dunia kerja misalnya, orang-orang Kristen harusnya berpikir adil, berlaku jujur, berlaku benar, tidak ingin korupsi, tidak ingin menyeleweng. Nah, ketika kita berjalan dalam prinsip itu, menegakkan prinsip itu, pasti otomatis akan terjadi pembelahan, akan terjadi pemisahan dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dan otomatis mereka tidak mau mementingkan kejujuran, mereka tidak mau mementingkan kesucian, mereka tidak mau mementingkan kebenaran, mereka tidak mau mementingkan keadilan. Orang-orang Kristen yang sejati tidak mungkin, tidak akan
menyatakan garis pemisah dengan dosa. Orang-orang Kristen yang beriman sungguh-sungguh tidak mungkin akan tetap berkompromi dengan dosa. Tidak mungkin. Pasti orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia tahu Yesus menuntut dia untuk hidup kudus, maka akan terjadi pemisahan, akan terjadi pembelahan di dalam komunitas yang tidak mementingkan kesucian kekudusan. Itu yang dikatakan oleh Yesus, aku datang akan menyebabkan pembelahan. Aku datang akan menyebabkan pemisahan. Dan harusnya seperti itu. Kita tidak mungkin akan kompromi dengan dosa. Dan karena itu, saudara, ketika menjadi orang Kristen, ketika menjadi anak-anak muda yang beriman kepada Yesus Kristus, Alkitab bilang, jangan lagi kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita masih tinggal di dalam dunia, tapi kita tidak boleh hidup dengan cara-cara duniawi. Amin. Kita masih tinggal di dalam dunia, tapi dunia tidak boleh tinggal di dalam kita. Kalau prinsip ini betul-betul dihidupi, ditegakkan, tidak mungkin tidak akan terjadi pemisahan dengan dunia. Kamu adalah anak-anak Allah. Kamu akan menyebabkan terjadinya pemisahan atau pembelahan dengan keturunan ular. Yesus bahkan pernah menyebut pemuka-pemuka agama di waktu Yesus bicara, kamu keturunan ular beludak. Bukankah memang sejak awal terjadi pembelahan, pemisahan? Waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, sejak itu sudah terjadi pembelahan antara manusia dengan kuasa kegelapan, antara manusia dan iblis itu, antara keturunan manusia dan keturunan ular itu. Sudah sejak awal Tuhan menetapkan pembelahan. Sudah sejak awal Tuhan menyatakan pemisahan. Pedang adalah pemisahan, pedang adalah pembelahan. Dan karena itu, di kemudian hari di dalam Alkitab misalnya kita mendapati ayat-ayat Rasul Paulus bilang, kamu adalah anak-anak terang, jangan lagi bersatu dengan anak-anak gelap. Tidak bersatu dengan anak-anak gelap berarti pemisahan, berarti pembelahan. Bagaimana mungkin kamu sebagai anak-anak Allah akan bergaul dengan anak-anak iblis? Bagaimana mungkin kamu sebagai anak-anak terang akan menjadi serupa dengan anak-anak yang hidup di dalam kegelapan? Maka secara otomatis ketika prinsip-prinsip ini ditegakkan, saya katakan tadi, Injil akan menyebabkan pembelahan. Injil akan menyebabkan pemisahan. Kristus menyebabkan pembelahan. Kristus menyebabkan pemisahan. Anak-anak muda, orang semua orang Kristen, kalau betul-betul menghidupi prinsip ini, secara otomatis kita akan tahu bahwa memang akan terjadi pembelahan, akan terjadi pemisahan. Itu makna pertama. Pedang berarti pembelahan, pemisahan. Natal memanggil kita untuk berani berbeda dengan dunia. Amin. Natal memanggil kita untuk memisahkan diri dari dosa. Natal memanggil kita untuk memisahkan diri dari kehidupan yang lama. Natal, Kristus memanggil kita untuk memasang garis tegas dengan kehidupan yang liar. Natal memanggil kita untuk menyatakan secara tegas, pemisahan secara tegas dengan kehidupan yang brutal. Natal akan menyebabkan pemisahan, pembelahan. Tapi kalau misalnya orang dalam perkara moral nyanda ada beda dengan orang-orang dunia, apa yang akan dunia lihat dan banggakan dari orang Kristen? Kalau gereja sama dengan dunia, sama-sama tidak jujur, sama-sama tidak benar, sama-sama tidak mementingkan kesucian. Ketika anak-anak muda Kristen tidak mementingkan kesucian, apa yang akan dikagumi dunia dari gereja? Kalau kita menjadi mirip dengan dunia, berarti tidak ada pemisahan, berarti tidak ada pembelahan, dan karena itu tidak ada yang patut dibanggakan dari orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Harusnya Natal terus mengingatkan kita tentang ini. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat bilang di satu ibadah di mana beberapa bulan yang lalu, saudara, pakai nyonya bercerita dengan satu orang yang di luar kauneran. Lalu dia terus cerita itu bagi kita sebagai
sebagai pendeta yang sudah menyatu dengan jemaat di sini, saya sangat terpukul, terkoreksi dengan dia kata-kata. Dia bilang begini, ini lepas dari benar atau nyanda ya, tapi ada orang di luar Kauneran, tidak usah sebut orang mana, dia nama siapa, dia sempat baca cerita tentang Kauneran, baca cerita tentang kampung-kampung, desa-desa di Kauneran, desa-desa di Sonder. Lalu ada kalimat yang menyedihkan, kita dengar berdua. Dia bilang begini, desa yang paling kampungan di Sonder ada di Kauneran. Wah, saya sempat berpikir, lepas dari benar atau enggak. Dia bilang memang kalau mau cari tuh orang paling jago naik cingke di Sonder, cari di Kauneran. Kalau mau cari tuh orang-orang yang bersekolah tinggi, cari di Kauneran. Kalau mau cari tuh orang-orang yang bekerja keras, yang tidak mengenal lelah, cari di Kauneran. Mar kalau mau cari lihat tuh tukang berribut di Sonder, itu juga di Kauneran. Kalau mau cari tuh tukang bikin masalah, berurusan dengan Polres, Polsek, itu juga Kauneran. Kalau mau cari tuh kampung-kampung yang masih berani pele-pele jalan, memang dia bilang sudah sama dengan dulu. Tetap masih ada dia bentuk bunyi, dia sisa-sisa, itu Kauneran. Kalau masih ada, kalau ada kampung di Sonder yang seolah-olah tanpa malu, kumpul-kumpul di perampatan, sampai angkat kursi dari rumah taruh-taruh di perampatan, di pertigaan, kadang-kadang sama halangi jalan, sambil minum-minum dari malam sampai pagi, itu ada di Kauneran. Mungkin di kampung lain ada, tapi nyanda seterbuka di Kauneran. Karena itu dia bilang, salah satu kampung yang paling kampungan adalah Kauneran. Wah, saya malu dengan itu, tapi kita bilang, oke, kita akan berjuang. Kita akan terus mempengaruhi generasi muda. Mari orang tepis, mari orang hapus ini image negatif ini, karena ini orang bertanggung jawab. Amin. Kita tidak akan pesimis. Selama orang masih di sini, orang pendeta-pendeta akan berjuang, akan bersama-sama. Siapa yang akan menghapus image negatif ini? Terlepas dari benar atau nyanda, terlepas dari, saudara boleh kasih argumentasi, saudara boleh kasih bela diri, saudara boleh kasih tanggapan, tapi itu orang di luar sana ada tanggapan tentang Kauneran. Kenapa? Siapa yang bertanggung jawab untuk merubah image ini? Orang sudah tidak usah salahkan orang generasi yang lebih tua dari orang. Tapi mari orang berjuang. Sekali lagi kita bilang, terlepas ini benar atau salah, ini orang bertanggapan. Orang boleh bilang, tidak betul, ada di kampung lain lebih sesuai dari ini. Tapi itu yang orang katakan tentang Tuhan. Saya katakan tentang Tuhan, bukan tentang kamu. Tentang Tuhan itu berarti termasuk kita. Maksudnya Tuhan mari sama-sama bertanggung jawab. Salah satu adalah berani menyatakan garis tegas antara kekudusan dan ketidakkudusan, kebenaran dan ketidakbenaran, keadilan dan ketidakadilan, kejujuran dan kebohongan. Saya berharap itu menjadi perenungan kita. Natal akan menyebabkan pembelahan. Kalau perayaan-perayaan Natal ini tidak melahirkan komitmen baru, perayaan ini tidak ada gunanya. Jangan sampai, sama yang kita bilang di kolom lain, jangan sampai Tuhan tidak menikmati orang perayaan. Di dalam Alkitab ada kata-kata yang miris. Tuhan pernah bilang ke orang Israel, aku benci ibadah, aku tidak menikmati perayaan, karena kamu ada di situ, tubuhmu ada di situ, tapi hatimu jauh daripadaku. Kamu nampaknya begitu tekun beribadah, tapi kamu tetap memelihara keberdosaan, kamu tetap memelihara kebohongan, kamu tetap memelihara ketidakadilan dan ketidakbenaran, kamu tidak mementingkan kekudusan. Natal memanggil kita untuk berani memasang garis tegas antara Kristen dan non-Kristen, antara nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai duniawi. Menjadi pengikut Kristus secara otomatis akan menyebabkan pembelahan, pemisahan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Pedang berarti perang. Tidak bisa tidak. Pedang identik dengan peperangan. Zaman dulu belum ada meriam, belum ada rudal, belum ada pesawat tempur, belum ada tank, belum ada senjata mesin yang pakai di perang pedang. Nah ini kemudian misalnya di Efesus pasal 6 Paulus menggambarkan itu kan, bahwa orang-orang Kristen ini setelah dia menyebabkan pemisahan, Injil menyebabkan pemisahan, pembelahan. Bukan hanya terjadi pemisahan dan pembelahan, tapi kemudian di Efesus pasal 6 Paulus bilang, "Torang juga jangan lupa." Dan torang tidak mungkin menghindar bahwa menjadi orang Kristen kita akan masuk pada peperangan. Tapi ini bukan peperangan fisik. Karena itu Paulus bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan ini adalah peperangan rohani. Dan salah satu alat perlengkapan perang yang disebutkan oleh Rasul Paulus di Efesus 6 adalah pedang roh, yaitu firman. Maka firman ini menjadi pedang roh. Pedang roh adalah simbol dari firman. Maka ini mengingatkan bahwa memang Yesus datang di dunia ini tidak bisa kita pungkiri. Kita periksa di Alkitab, bahkan kemudian dalam perkembangan sejarah gereja, dalam perjalanan rasul-rasul, mereka tidak hanya sampai pada pembelahan, mereka tidak sampai saja pada pemisahan, mereka tidak hanya sampai pada memasang garis tegas antara prinsip-prinsip Kristiani dan prinsip-prinsip dunia, tapi mereka melangkah pada satu level berikut, yaitu mengalami, bukan hanya mengalami, tapi secara sadar dan sengaja masuk pada peperangan rohani. Akan terjadi peperangan antara kuasa Kristus dan kuasa kegelapan. Akan terjadi peperangan rohani antara anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Akan terjadi peperangan rohani antara orang-orang yang mementingkan kesucian dan orang-orang yang tidak mementingkan kesucian. Akan terjadi peperangan rohani antara orang-orang yang mau memperjuangkan kebenaran dan orang-orang yang tidak mementingkan kebenaran. Dan karena itu harus menjadi tanggung jawab saudara-saudara, torang, anak-anak muda. Saya harap sudahlah, kita sudah akan mempersalahkan generasi-generasi tua, tapi torang punya tanggung jawab. Salah satunya adalah untuk menegakkan kebenaran. Salah satu yang terus-menerus berbulan-bulan torang bahas tentang kebenaran-kebenaran rohani, kebenaran-kebenaran secara prinsipil, kebenaran-kebenaran firman, kebenaran dalam perkara-perkara doktrin. Kebenaran ajaran-ajaran itu harus ditegakkan. Ketika orang berusaha menegakkan kebenaran doktrinal, tidak mungkin tidak akan ada perlawanan. Ketika orang memberitakan firman Tuhan yang sejati, tidak mungkin tidak ada perlawanan. Ketika orang mengajarkan doktrin-doktrin yang benar secara alkitabiah, tidak mungkin tidak ada perlawanan. Ketika orang dengan jujur, dengan tegas, dengan berdasar pada prinsip-prinsip Alkitab, kita sebagai gereja Protestan, gereja Injili, gereja Reformasi, salah satu prinsip penting dari gereja Reformasi adalah menjunjung tinggi Alkitab sebagai satu-satunya ukuran kebenaran iman dan satu-satunya petunjuk hidup moral di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika orang menegakkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam Alkitab, tidak mungkin tidak akan ada perlawanan. Tidak mungkin dunia akan tersenyum saja dengan anak-anak Kristen yang mau menegakkan kebenaran. Ya, tidak mungkin. Akan terjadi perlawanan. Itulah perang rohani. Akan terjadi perlawanan. Dan itu terjadi. Yesus mendapat perlawanan. Rasul-rasul mendapat perlawanan. Bapak-bapak gereja mendapat perlawanan. Seluruh tokoh-tokoh gereja yang berani menegakkan doktrin-doktrin yang benar mendapat perlawanan. Tokoh-tokoh reformasi mendapat perlawanan. Pemimpin Kristen yang berani tegas, berani jujur, berani adil, berani menjalankan prinsip kesucian mendapatkan perlawanan. Bahkan Yesus bilang, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Kamu akan mungkin dihatisi semua orang. Kamu akan kehilangan nyawamu karena aku. Ini tuh peperangan rohani. Kristus bilang, memang aku datang membawa pedang. Pedang berarti peperangan rohani. Pedang berarti perlawanan.
Ini harus kita sadari. Jangan kira menjadi orang Kristen, betul Yesus bilang aku datang membawa damai, tapi itu salah satu aspek saja. Betul Yesus sebelum lahir Nabi Yesaya sudah membuatkan dia akan menjadi Raja Damai. Benar, tidak salah. Benar, Nabi Mika bilang dia adalah damai sejahtera. Benar. Benar bahwa Yesus bilang damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Benar. Benar, Rasul Paulus bilang dia telah memperdamaikan seluruh ciptaan dengan Allah. Benar, Rasul Paulus bilang dia telah memperdamaikan bangsa Yahudi dengan bangsa non-Yahudi. Benar, semua itu benar, tapi itu baru salah satu sisi dari kehadiran Yesus Kristus. Sisi keduanya adalah peperangan rohani. Sisi keduanya adalah konsekuensi dari tegaknya kebenaran akan mendapatkan perlawanan. Saudara kalau tidak siap menghadapi ini, saudara akan kecewa. Bukankah itu yang terjadi? Berapa banyak orang bahkan setelah Yesus Kristus datang ke muka bumi, berapa banyak perlawanan yang dia hadapi. Bahkan perlawanan itu berpuncak sampai di atas kayu salib. Ada kemana tuh orang 5.000 yang pernah dia semakan roti? Ada di mana tuh 4.000 yang dia pernah semakan? Ada di mana? Jadi yang menjadi pengkhianat bukan cuma Yudas, hampir di Petrus. Tapi mana tuh orang-orang yang beribu-ribu orang yang pernah terima dia jasa? Mereka semua meninggalkan dia. Beribu-ribu orang. 4.000 pernah, 5.000 pernah. Tapi waktu Yesus digiring ke Golgota, ada di mana dorang? Ketika Yesus mendapatkan perlawanan, ada di mana dorang? Yesus tahu memang kita akan menyebabkan peperangan, dan dia akhirnya menghadapi itu. Setelah Yesus naik ke sorga, apakah penginjil-penginjil atau rasul-rasul yang dikirim ke seluruhnya selalu berhasil? Tidak. Mereka mendapat perlawanan, dan bahkan di dalam tradisi dikatakan seluruh murid Yesus itu mati dengan cara yang mengerikan. Satu-satunya yang mungkin mati secara wajar adalah Yohanes yang menuliskan 5 kitab. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Mungkin hanya dia yang mati secara wajar, mati di umur 80-an. Hanya dia yang mungkin Tuhan pelihara sampai tua. Tapi Rasul Paulus misalnya dalam tradisi dikatakan dia mati dengan dipenggal. Petrus misalnya dengan mati dengan disalib terbalik. Karena waktu akan disalib dia merasa saya tidak layak mati dengan disalib seperti Yesus, kepala di atas dan kaki di bawah. Kalaupun kalian ingin salibkan saya, balik kaki di atas, kepala di bawah. Saya tidak layak. Dia mendapatkan perlawanan. Itu adalah akibat dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Aku datang membawa pedang. Akan terjadi peperangan rohani. Saudara harus siap menghadapi itu. Tapi Yesus bilang, barang siapa tidak mau kehilangan nyawanya karena aku, justru dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan memperolehnya. Amin. Tidak mungkin tidak akan ada peperangan, tapi ini peperangan rohani. Ketika saudara mau berdiri di atas kebenaran, saudara harus siap mendapatkan perlawanan. Ketika orang berani mengatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah, menurut Alkitab, bukan menurut kata orang, bukan menurut tradisi, akan ada perlawanan. Itu yang akan terjadi, dan itu akibat dari kata-kata Yesus. Itu akibat yang akan timbul. Saudara harus siap menghadapi itu. Siapa yang akan memerangi kejahatan anak-anak Tuhan? Siapa yang akan memerangi penyimpangan-penyimpangan moral, penyimpangan-penyimpangan seksual di dalam kehidupan masyarakat dunia yang sudah jatuh, yang sudah bobrok, yang tidak mementingkan kekudusan, kebenaran, keadilan? Harusnya anak-anak Kristen. Dan ketika saudara berusaha memerangi itu, saudara akan siap menghadapi perlawanan. Ini peperangan. Tapi kalau saudara tidak siap masuk pada medan perang, saudara, mungkin saudara bukan orang Kristen. Mungkin saudara hanya menumpang di dalam gereja. Mungkin saudara bukan pengikut Kristus. Saudara hanya menumpang menulis
secara administrasi disebut sebagai orang Kristen. Dan seorang pengajar Alkitab bilang, semakin engkau menyerupai Kristus, semakin dunia memperlakukanmu seperti dunia memperlakukan Kristus. Satu kali lagi, semakin engkau menyerupai Kristus, semakin dunia memperlakukanmu seperti dunia memperlakukan Kristus. Kenapa hidupmu baik-baik saja? Kenapa hidupmu belum banyak menderita? Mungkin itu karena engkau belum terlalu menyerupai Kristus. Akan terjadi peperangan rohani, akan terjadi perlawanan. Tapi Natal kali ini kita diingatkan, kita dipanggil, kita harus siap menghadapi ini. Bukan hanya siap, tapi kita berani menghadapi ini. Bukan hanya berani menghadapi, tapi berani menantang zaman, berani menantang dunia, menegakkan kebenaran, menegakkan Injil, menegakkan firman, menegakkan doktrin yang benar, dan sekaligus siap menghadapi resiko-resiko. Kristus datang membawa pedang. Dia telah menanggung semua resiko. Dia bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib. Barang siapa tidak mau menyangkal diri, barang siapa tidak mau memikul salib, dia tidak layak untuk mengikut aku. Tapi Yesus bilang, berbahagialah kamu jika karena aku dan karena Injil kamu kehilangan nyawa. Amin. Yang ketiga, terakhir, pedang berarti pemisahan, pedang berarti pembelahan, pedang berarti perang rohani. Yang ketiga, pedang berarti penghakiman atau penghukuman. Nanti di akhir zaman, di kitab Wahyu pasal 19 digambarkan Yesus Kristus akan datang untuk menghukum orang-orang yang menolak Dia. Akan datang akhir zaman, Yesus akan datang kembali. Waktu Dia datang pertama, Dia datang sebagai manusia yang nampak begitu lemah. Tapi Wahyu bilang waktu Dia datang kedua, Dia datang dengan otoritas, dengan kuasa, dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Pedang yang keluar dari mulutnya bukan berarti benar-benar pedang yang dari besi atau dari baja, tapi ini berarti firman yang penuh kuasa, kata-kata otoritasnya yang penuh kuasa. Dengan firman Dia telah menciptakan langit dan bumi. Dengan firman Dia telah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dengan firman Dia telah menjadikan manusia. Tapi dengan firman juga Dia akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa yang menolak Dia. Bersukacitalah orang-orang yang tetap bertahan sampai akhir dalam kesetiaan di dalam Kristus. Mereka akan melihat Kristus akan dengan wajah tersenyum mengenakan mahkota kemuliaan. Tapi Yesus bilang di Wahyu pasal 19, saudara baca, Dia akan datang dengan sebilah pedang. Dia akan membantai, Dia akan menghajar, Dia akan menghabis, Dia akan memukul semua bangsa yang menolak Dia. Pedang berarti penghakiman, pedang berarti penghukuman, pedang berarti keadilan. Saudara tahu di dalam sistem hukum, saudara pernah lihat ini ada praktisi dan aktivis hukum. Saudara tahu tuh lambang hukum itu Dewi Keadilan, ya, Dewi Keadilan, ya kan Kevin? Dewi Keadilan, saudara pernah lihat di gambar itu lambang hukum itu kan, lambang keadilan. Nah, hukum atau keadilan yang benar? Lambang hukum atau lambang keadilan. Maka dia disebut Dewi Keadilan. Di dalam mitologi Romawi dia nama disebut Justisia, tapi di dalam mitologi Yunani dia dikenal dengan coba akan dibilang Temis atau Artemis? Temis. Di dalam mitologi Romawi dia dikenal Justisia, di dalam mitologi Romawi dia dikenal Justisia, di dalam mitologi Yunani disebut Temis. Sudah tahu dia menggambar seorang dewi, seorang perempuan yang Dewi memang perempuan toh, dewi yang dia mata tertutup, yo, maksudnya ketika hukum keadilan ditegakkan, dia tidak akan pandang bulu. Dia tidak pusing karena orang kaya atau orang susah, karena pejabat, rakyat jelata, rakyat apapun, dia akan menyatakan yang benar sebagai benar. Dia tidak akan memandang orang, dia tidak akan memandang bulu. Lalu dia juga pegang apa itu? Neraca, timbangan, bahwa dalam menegakkan hukum
semuanya akan ditimbang. Fakta, bukti, ucapan, apapun dia akan timbang, dia akan ukur dengan benar, dengan adil. Lalu ada tangan satu yang memegang pedang, simbol dari kekuatan, simbol dari kuasa, simbol dari penegakan hukum. Lalu ketika saudara membaca misalnya di Roma pasal 13, dikatakan apa? Pemerintah adalah hamba Allah, dan tidak percuma pemerintah menyandang pedang untuk membalaskan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat. Pedang selalu simbol dari penghakiman. Pedang selalu berarti simbol dari penghukuman. Pemerintah diberi pedang di dalam Roma 13. Untuk apa? Untuk membalaskan murka Allah. Menarik sekali itu Dewi Themis, Dewi Justisia itu, Dewi keadilan. Salah satu yang dia bawa adalah pedang. Itu saudara baca di Google Dewi arti-arti. Tapi bahwa pedang berarti penghukuman, penghakiman. Tuhan akan menghukum dengan adil. Karena itu sambil kita ingat kepada kasih-Nya, biarlah juga kita takut kepada keadilannya. Suatu saat dia akan datang. Waktu dia datang pertama, dia datang cari orang-orang berdosa. Tapi nanti dia datang lagi, dia tidak akan cari orang berdosa, dia akan menghukum orang berdosa. Waktu dia datang pertama, dia bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi nanti dia datang kedua, dia tidak akan cari, tidak akan selamatkan yang hilang. Waktu dia datang pertama, dia datang untuk mati menebus dosa kita. Tapi dia datang kedua, dia akan menyatakan hukuman mati kepada orang-orang berdosa. Waktu dia datang pertama, dia dengan penuh kasih panggil orang-orang berdosa, hidup dalam pertobatan, terima tawaran keselamatan. Tapi waktu dia datang kedua, dia tidak akan datang dengan cara itu. Waktu dia datang pertama, dia tidak pernah satu kali pun membawa pedang. Saudara pernah baca enggak di Alkitab? Yesus sendiri tidak pernah membawa pedang. Tapi kata-kata yang Tuhan baca malam ini begitu menakutkan. Sepanjang Yesus ada 33,5 tahun di muka bumi, dia bahkan tidak pernah naik kuda. Yang pernah dia naik apa? Keledai. Karena kuda selalu identik dengan perang, tapi keledai selalu simbol dari kasih. Dia datang untuk mengangkut beban. Kuda dan keledai itu agak mirip, tapi ada perbedaan prinsipnya. Kuda boleh lari kencang, tapi tidak bisa mengangkut beban berat. Keledai mungkin jalannya lambat, tapi dia bisa mengangkut beban berkali-kali lipat beratnya dari yang bisa diangkut oleh kuda. Maka waktu Yesus datang, satu kali pun dia tidak pernah naik kuda, karena dia mau pesan, kita belum datang untuk memerangi bumi. Tapi nanti waktu dia datang, kitab Wahyu bilang dia datang dengan kuda. Dia datang dengan diiringi oleh malaikat-malaikat. Waktu dia datang pertama, kasihan, cuma diiringi 12 orang, itu pun satu mengkhianati dia. Tapi nanti datang kedua, dia akan datang dengan otoritas, dengan penuh kuasa untuk menyatakan penghakiman, untuk menyatakan penghukuman. Karena itu biarlah kita takut kepada dia. Hiduplah terus dalam kekudusan. Karena cepat atau lambat dia akan datang kembali. Natal memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, mempersiapkan diri. Kalau Kristus datang kembali, niscaya kita telah siap, diperhitungkan sebagai orang-orang yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.